Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah wa nikmatillah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kawanku, saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Monggo kita rehat sebentar sambil tafakur sekaligus merefresh pikiran. Kita coba menelaah kitab Qurratul Uyun, langsung kita sisipi bab keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Keutamaan memberi nafkah pada keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minadz-dzunubi la yukaffiruha salatun wala saumun wala jihadun illa sa'ya 'alal 'iyal. Rasulullah SAW bersabda, dari berbagai bentuk dosa, ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat, puasa, jihad. Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, jihad, kecuali usaha untuk memberi nafkah kepada keluarga. Jadi ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan cara memberi nafkah kepada keluarga. Jangan dipelesetkan, ora kabeh dosa iso ditebus karo tembung ngapura. Itu tema yang berbeda. Jadi Imam Abu Kilabah radhiyallahu an berkata, dahulukanlah nafkah para keluarga yang menjadi tanggungan. Utamakan nafkah para keluarga yang menjadi tanggunganmu. Sebab orang yang besar pahalanya itu orang yang memberi nafkah keluarganya dan memeliharanya dengan baik. Itu sekilas tentang bab memberi nafkah pada keluarga. Langsung lanjut bab Kama Sutra. Kama Sutra ini khusus untuk saudaraku sekalian, terutama yang sudah punya pasangan yang sah, yang halal, dan juga yang mungkin lagi menjalani atau menghadapi masa puber kedua. Ini sekilas ilmu atau pengetahuan kita ambil dari kitab Qurratul Uyun Syarh Nadham Ibnu Niyam. Tema atau judul kali ini itu tentang posisi dalam bersenggama dan posisi yang dianjurkan dalam bersenggama sekaligus posisi yang
dilarang atau dicegah kalau bisa. Kita buka dengan tentang pentingnya pemanasan dalam maksudnya dalam berhubungan intim atau bersenggama, yaitu pentingnya melakukan pemanasan dengan maksudnya sebelum to the point, itu bahasanya itu lakukanlah foreplay atau pemanasan. Setelah bab kemarin senggama dilakukan, disunahkan di awal-awal waktu malam hari, atau disunahkan dalam seminggu di malam Senin dan malam Jumat. Kita lanjut tentang pentingnya pemanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu ba'da nasyatin ya fata wa khifatil a'dha wa hammin thabata wa kaunuhu ba'da nasyatin ya fata wa khifatil a'dha wa hammin thabata. Senggama dilakukan setelah tubuh terangsang, kawan. Wahai pemuda, tubuh terasa ringan dan tidak sedang dilanda kesusahan. Senggama dilakukan setelah tubuh terangsang. Duhai kawan, wahai pemuda, tubuh terasa ringan. Lakukanlah ketika tubuh terasa ringan dan tidak sedang dilanda kesusahan. Tubuh terasa ringan maksudnya tidak dalam terbebani suatu masalah yang menjadikan sangat susah. Syekh Penadzam rahimahullah menjelaskan bahwa tata krama dalam bersenggama itu didahului dapat dilakukan dengan pendahuluan atau pemanasan seperti memadu atau berjumbu bercengkrama dulu, mencium pipi, tetek, perut, leher, sekitar leher sampai telinga, dada, atau anggota tubuh yang lainnya. Dan salah satu titik rangsang yang agak sensitif adalah sekitar daun telinga. Baginda Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqau ahadukum ala ra'atihi kama taqaul bahimata wa la yakum bainahuma rasulun qila wa mar rasul qala kublatu wal kalam. Janganlah di antara kalian bersenggama dengan istrinya seperti halnya binatang ternak. Janganlah kamu sekalian bersenggama dengan istrinya seperti hewan ternak. Sebaiknya antara keduanya menggunakan perantara atau menggunakan rangsangan dulu. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah yang dimaksud dengan perantara itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul ditanya, apakah yang dimaksud dengan perantara itu ya Baginda Rasul?
Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjawab, yakni ciuman dan rayuan. Yakni ciuman, cumbuan, dan rayuan. Itu tentang pemanasan. Kemudian langsung kita lanjut pada bab posisi dalam bersenggama. Posisi dalam bersenggama. Bismillah. Wa kullun halatin siwa ma yudkaru jaza 'alaiha al-wat'u wa waqtabaru lakinna ma dzakartu sahih aula wa kilabal min khalifiha wal tukmila. Lakinna ma dzakartu sahih aula wa kilabal min khalfiha wal tukmila agni ladal mahali wahya barika ala imatila takunan tarika. Agni ladal mahali wahya barika ala imatin la takunan tarika. A'nin ladal mahali wahya barika ala imatin la takunan tarika. Setiap keadaan selain keadaan yang telah disebutkan, setiap keadaan selain keadaan yang telah disebutkan diperbolehkan dalam bersenggama dengan istri, maka cobalah lakukan, kawan. Tetapi yang telah kusebutkan, wahai kawan, lebih utama. Tetapi yang telah kusebutkan, wahai kawan, lebih utama. Maka pendapat lain mengatakan, bahkan dari arah belakang istri pun, dari arah belakang istri pun diperbolehkan. Maka dalam pendapat lain mengatakan bahwa dari arah belakang istri diperbolehkan, tapi dengan catatan yang sesuai, tapi dengan catatan dari belakang tapi lubang yang sah. Tapi nggak boleh melakukan dari belakang dengan menggemai lubang kotoran atau anus atau dubur. Itu nggak diperbolehkan. Yakni pada suatu tempat di mana istri berlutut. Dari arah belakang, yakni pada posisi ketika istri berlutut atau di atas tikar. Jangan Anda tinggal cara yang ini. Jadi dari arah belakang diperbolehkan dengan pada posisi di mana istri berlutut di atas tikar atau kasur lantai atau kasur lantai. Hal ini didasarkan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu. Itu bagaimana saja kamu kehendaki. Tapi yang sesuai syarak atau sesuai syariat. Ini posisi yang dianjurkan dalam bersenggama. Tapi kebalikannya, kawan. Kebalikannya, ada posisi bersenggama yang dilarang.
Nih, saya tegaskan posisi-posisi yang bagaimanakah yang dianjurkan dihindari, disarankan untuk dihindari. Posisi dalam hal ini dilarang itu maksudnya hukum masih dalam tahapan hukum makruh, dilarang dalam hukum makruh, karena bagaimanapun adalah tetap sah, itu tetap sah dengan pasangannya yang sah, kecuali melakukan tadi dengan istilah liwat atau mensetubui istri apa di jalur anus atau dubur, itu dilarang, itu haram hukumnya. Ini dalam koridor posisi senggama ini yang dianjurkan atau maksudnya dihindari. Ini karena ada suatu mudarat jika atau suatu keburukan jika dilakukan posisi ini. Ya, jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajanibil jima'a fil qiyami wa fil julusi dunakum nidhami thumma ala jambi asahin yutsqa lidhararil awraki haka huqaqa su'uduha alaika sahih mumtana lidhararil ihlili haka wastami su'uduha alaika sahih mumtana lidharil ihlili haka wastami. Jauhilah bersenggama dengan cara berdiri, kawan. Jauhilah bersenggama atau bersetubuh atau bersepadan dengan cara berdiri. Jauhilah jima atau bersenggama dengan cara berdiri. Cara duduk dengan duduk. Jadi jauhilah bersenggama dengan cara berdiri dengan cara duduk. Duduk kemudian istri di pangku. Ambillah keterangan saya yang berurutan ini. Kemudian dengan posisi miring. Jauhilah. Kemudian dengan posisi miring jauhilah, karena bisa menyebabkan pantat sakit. Kenapa dalam posisi miring dijauhi? Karena bisa menyebabkan pantat sakit. Ambillah kenyataan ini, kawan. Kemudian cara istri di atas Anda. Jauhilah, wahai kawan. Cara istri di atas Anda. Istri di atas Anda. Ya, kalau memang kesehatannya, tubuhnya fit, segar bugar, atau kondisi tubuhnya sehat luar biasa, sesekali mungkin. Ini hukum, maksudnya ada unsur mudaratnya, keburukannya. Bukan berarti haram atau berdosa maksudnya, tapi lebih baik dihindari. Ini terkhusus untuk pasangan yang sah, pasangan yang udah halal. Karena bisa menyebabkan sakit pada saluran kencing. Kenapa kalau istri di atas? Jauhi, karena bisa menyebabkan sakit pada saluran kencing. Dan dengarkanlah,
Jadi Syekh Penanzom menjelaskan dalam syair bait ini sebaiknya dijauhi antara lain hal-hal yang dijauhi bersenggama dengan cara berdiri, hal-hal yang dihindari ketika melakukan persenggamaan. Bersenggama dengan cara berdiri, sebab cara ini akan menyebabkan lemahnya ginjal. Dengan cara berdiri itu dapat menyebabkan lemahnya ginjal, kemudian sakit perut dan sakit pada mafasil atau persendian. Dengan cara berdiri itu mudarat atau keburukan adalah menyebabkan lemahnya ginjal, sakit perut, dan sakit pada mafasil atau persendian. Yang kedua, bersenggama dengan cara duduk. Kenapa? Dihindari. Sebab cara ini menyebabkan sakit pada ginjal, kemudian sakit perut, sakit pada urat-urat. Dengan cara duduk ini menyebabkan sakit pada ginjal, sakit perut, dan sakit pada urat-urat. Juga dapat mengakibatkan luka yang bernanah, dapat memicu luka yang bernanah. Kemudian posisi bersenggama dengan posisi miring. Kenapa dihindari? Sebab cara ini dapat menyebabkan sakit pada pantat. Ketika bersenggama dengan posisi miring, ini dapat menyebabkan sakit pada pantat. Bersenggama dengan cara istri memegang peranan dalam mengendalikan persenggamaan. Jadi seperti analoginya mungkin seperti mengendarai kuda itu. Persenggamaan dengan cara istri yang memegang peranan di atas maksudnya. Sementara suami yang hanya pasif, jadi yang agresif luar biasa di atas itu istri. Kemudian suami hanya pasif, yakni istri berada di atas suami. Dengan cara ini menyebabkan sakit pada saluran kencing suami. Ini dapat menyebabkan sakit pada saluran kencing suami. Kemudian Syekh Zaruk berkata, bersenggama dengan posisi nomor 3. Nomor 3 itu berarti syu'uduha alaika sahin mumtani' lidhararil ihli lihaka wastami. Yaitu bersenggama dengan yaitu nomor 3 berarti istri yang lebih banyak memegang peranan. Maksudnya di atas itu menyebabkan sakit pada lambung, juga lambung suami akan lemah, sakit serta kesulitan untuk mengeluarkan sperma. Kemudian ini yang larangan keras, yang tadi yang sangat terlanat. Wal wat'u fil adbari mamnu'un faqat lu'ina fa'iluhu fima qad warat. Wal wat'u fil adbari mamnu'un faqat lu'ina fa'iluhu fima qad warat. Bersenggama melalui lubang dubur itu terlarang. Bersenggama melalui lubang dubur itu terlarang. Sungguh terlaknat pelaku.